Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dangau. Kita jumpa lagi dengan Ibu Profesor Tuti Anggraini PhD, ahli pangan dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Sore Bu Prof. Sore. Sekarang ini di bulan Desember Januari ini banyak musim buah, ada durian, rambutan, manggis, dan buah-buahan lainnya. Kali ini kita akan bahas tentang buah manggis, apa saja kandungannya, dan sebaiknya bagaimana mengkonsumsinya. Ada isinya, ada kulitnya. Kita tanyakan ke Bu Prof tentang manggis ini. Oke, Bu Prof, silakan dijelaskan tentang manggis ini. Ya, manggis ya. Jadi manggis merupakan buah-buahan. Jadi buah-buahan itu gunanya untuk kesehatan manusia. Jadi dia sebagai sumber serat ya. Jadi ini terdiri dari serat. Kemudian rasanya ada manis-manisnya ya. Ada manis. Nah, manis itu berasal dari gula. Jadi gula yang banyak di buah itu adalah fruktosa. Jadi fruktosa ini lebih tidak terlalu cepat menaikkan kadar gula darah. Jadi agak lebih aman. Tetapi bagaimanapun juga di buah-buahan itu juga ada glukosanya juga. Ya, ada beberapa buah yang malah glukosanya juga tinggi. Jadi kita kalau mengkonsumsi buah itu banyak-banyak yang bisa menggemukkan karena kalorinya tinggi dari glukosa. Jadi kita harus ya bijaksana juga lah ya mengkonsumsinya. Kemudian ada vitamin-vitamin ya, vitamin-vitamin, kemudian mineral-mineral. Nah itu ada isinya di dalam buah. Kemudian ada asam-asamnya ya. Nah itu adalah asam-asam organik, termasuk di sini adalah vitamin C. Vitamin C itu nama lainnya adalah asam askorbat. Nah jadi ketika kita mengkonsumsi manggis mungkin harus diperhatikan, ada orang yang mah mungkin ya, ada penyakit mah, jadi karena ini kandungan asamnya tinggi jadi harus hati-hati ya. Nah itu untuk buahnya. Kemudian untuk bijinya, jadi di bijinya dia selain ada seratnya dia juga mengandung pati ya, sedikit pati. Jadi pati itu ya sumber pati itu terdiri dari glukosa juga, tapi dia juga bisa dimanfaatkan ya. Ini bisa dikeringkan, dibubukkan, kemudian kita bisa gunakan untuk tambah-tambahan ketika kita membuat makanan ya. Kemudian lagi buah ini adalah sumber polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan. Jadi di dalam manggis ini tinggi kandungan antioksidannya, yaitu polifenol. Kemudian ketika kita buka buah manggis kan ada kulitnya ya. Kulitnya ini warnanya ungu pekat ya. Jadi ini karena keberadaan antosianin. Nah ya, jadi antosianin ini juga adalah salah satu polifenol yang jadi sebagai antioksidan yang baik yang terdapat pada manggis. Kemudian ada juga namanya samton ya, santon. Nah, jadi santon itu juga kandungan metabolit sekunder yang ada pada manggis yang juga baik untuk kesehatan. Jadi sehingga ya di beberapa penelitian orang bisa membubukkan kulit manggis ini, dikeringkan kemudian dijadikan sebagai minuman ya, jadi diminum layaknya minum teh gitu. Nah jadi kandungan metabolit sekundernya itu yaitu antioksidan yang terdapat pada manggis ini. Manggis ini kalau kita lihat kan dia tertutup, ya, rapat. Ketika dikupas makan isinya, nanti secara kebersihan dia sangat bersih ya. Ya karena ini ya higienis ya, karena dia tertutup rapat. Tapi ya hati-hati ketika ini ya. Jadi kalau dia, tapi sepertinya manggis jarang yang diberikan pestisida ya. Jadi manggis ini merupakan mungkin salah satu buah yang tahan terhadap penyakit. Nah, jadi dia ya lebih aman lah ya. Meskipun juga misalnya ketika bagaimanapun juga ya, ini kan udah bagus nih, kulitnya tebal ya. Jadi ada lapisan waxing alaminya. Nah, tetapi meskipun begitu dia ada keterbatasan. Jadi sewaktu misalnya kan ada juga manggis yang diekspor ke luar negeri atau ke negara-negara lain. Nah, perlu juga diberikan perlakuan tambahan supaya dia tidak kering, karena manggis ini kalau sudah mengering dia nggak akan bisa dibuka, sangat keras sekali. Jadi kita perlu untuk menjaga bagaimana kelembaban di
si kulitnya ini tetap terjaga. Jadi salah satunya dengan memberikan waxing atau lapisan di sekeliling buahnya. Oke Bu, artinya manggis ini kan tanaman lokal. Ya, Secara kandungan gizi dia sangat bagus Ya. untuk kesehatan. Secara sanitasinya dia tertutup rapat sebelum kita konsumsi, jadi kontaminasinya sangat kurang. ya. Tapi Kalau rata-rata dari- buah-buahan begitu ya. Dari pengalaman di lapangan, jarang petani yang melakukan penyemprotan pemakaian pestisida maupun pemakaian pupuk kimia terhadap tanaman Ya. manggis. Jadi sangat alami pertumbuhannya. Ya. Oke Ibu, ada tambahan lagi atau kita konsumsi lagi manggis ini? Iya, jadi mungkin ya manggis ini kan dia musiman ya. Ketika musim ini kan harganya murah ya. Nah, jadi ketika dia musim raya itu sebaiknya kita panen, kita olah kemudian di saat dia tidak ada lagi, nah kita bisa mengkonsumsinya. Jadi bisa Kalau- dikeringkan. Bisa gitu. dikeringkan. Kalau isi dalamnya bikin apa? Yang Isi putih. dalam yang putih ini ya ini dikeringkan juga. Oh, dikeringkan Bisa juga. dikeringkan. Jadi bisa jadi dry fruits ya. Jadi buah kering. Kalau kulitnya ini? Nah, kalau kulitnya tinggal bisa dijadikan teh atau setelah kita bubukkan ya kita bisa tambahkan ke misalnya kue mangkok sebagai pewarnanya. Nah, gitu. Atau pewarna makanan-makanan yang lain. Jadi banyak manfaatnya. Dan ini sebaiknya kalau kita mau mengkonsumsinya di tidak musimnya, tentu saja dilakukan teknologi pengolahannya yang tepat gitu. Oke, nanti kalau kita bicara pada pertemuan berikutnya, mungkin kita akan bicarakan pengolahan seperti apa yang cocok untuk manggis Iya. ketika tidak musim manggis itu. Ketika kita gunakan di saat Tidak musim ya. Di saat dia berlimpah, teknologi pengolahan seperti apa yang Iya. perlu kita lakukan. Oke, terima kasih Bu Prof. Ya. Selamat sore pemirsa Danau. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.